Udara hutan terasa berat, tebal dengan aroma daun pinus dan tanah lembab. Sinar matahari susah payah menembus kanopi daun yang lebat di atas. 4 sahabat, muda dan bersemangat untuk berpetualang, mendaki lebih dalam ke hutan. Tawa mereka bergema di antara pepohonan yang sunyi, kontras yang aneh dengan kesunyian kuno. Mereka mencari tempat yang tak tersentuh. Hutan belantara asli yang dibisikkan dalam legenda yang terlupakan. Inilah pelarian mereka. Kesempatan mereka untuk menaklukkan yang tidak diketahui. Akhirnya mereka menemukannya. Sebuah lahan kecil, bermandikan cahaya yang sangat indah. Tempat yang sempurna untuk mendirikan kemah. 2 tenda, percikan warna cerah di antara warna hijau dan coklat hutan yang redup, segera berdiri tegak. Teman-teman itu, lelah tetapi gembira, membuat api unggun dan bermalam. Mereka sendirian, atau begitulah yang mereka pikirkan. Api telah mengecil menjadi bara api ketika getaran kegelisahan pertama menjalar di tulang punggung Mark. Dia melirik ke tepi cahaya api, napasnya tercekat di tenggorokannya. Di sana, diselimuti bayangan, berdiri sebuah tenda lain. Tenda itu sebelumnya tidak ada di sana. Teman-teman itu menatap, tawa mereka lenyap di tenggorokan mereka, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Dari mana asalnya? Bisik David, suaranya tegang karena khawatir. Tidak ada orang lain di sini, jawab John, tatapannya terpaku pada tenda misterius itu. Tenda itu tetap diam, penjaga sunyi dalam cahaya api yang berkelap-kelip. Tamu tak diundang di tempat persembunyian mereka. Ketakutan, dingin dan asing mulai mencengkeram hati mereka. Dengan hati-hati, mereka mendekati tenda misterius itu. Langkah mereka ragu-ragu di atas lantai hutan yang lembut. Tidak ada jejak kaki di sekitarnya, tidak ada tanda-tanda jalan setapak yang menuju atau dari tenda itu. Tanah di bawah tenda tidak terganggu, masih lembab karena hujan baru-baru ini. Seolah-olah tenda itu tiba-tiba muncul begitu saja. "Halo?" panggil Sarah. Suaranya sedikit gemetar. "Ada orang di sana?" Henning, hanya gemerisik dedaunan yang tertiup angin malam yang menjawabnya. Udara semakin tebal dengan ketegangan, berat dengan ketakutan yang tak terucapkan. Siapa atau apa yang mendirikan kemah begitu dekat dengan mereka, tanpa suara, tanpa jejak. Didorong oleh campuran rasa takut dan rasa ingin tahu yang mengerikan, John merayap mendekati tenda yang sunyi itu. Tirai tenda sedikit terbuka, menawarkan sekilas kegelapan di dalamnya. Dia menahan napas, jantungnya berdebar kencang di dadanya, dan mengintip ke dalam. Sesosok tubuh duduk meringkuk di tengah tenda, membelakanginya. Sosok itu tidak bergerak, sepertinya tidak bernapas. Sosok itu hanya ada di sana. Kehadiran yang meresahkan yang membuat John merinding. Dia mundur, tangannya terbang ke mulutnya untuk menahan napas. Dia sudah cukup melihat. Kepanikan mencekik suara mereka saat mereka bergegas kembali ke tenda mereka sendiri. Mata mereka melirik gugup ke kegelapan di sekitarnya. Tidur mustahil. Setiap gemerisik daun, setiap derit ranting, membuat jantung mereka berpacu. Fajar menyingsing, mewarnai hutan dengan warna merah muda dan oranye yang lembut, tetapi hanya sedikit membawa kenyamanan. John memanggil David, suaranya serak karena cemas. Tidak ada jawaban. Kantong tidur David kosong, tidak tersentuh. Dia pergi. Tenda ketiga masih berdiri di tepi perkemahan mereka, sebuah tuduhan diam. Tapi sekarang, tirainya terbuka, memperlihatkan isinya yang mengerikan. 3 sosok duduk di dalam, membelakangi pintu masuk, tidak bergerak. Mereka mengenakan pakaian David. Sarah menjerit, suara melengking yang bergema di antara pepohonan yang sunyi. Sosok-sosok itu tidak bereaksi. Mereka hanya duduk di sana, tak bernyawa. Kehadiran mereka seperti ejekan yang mengerikan terhadap manusia. Hutan terasa lebih dingin sekarang. Udara tebal dengan ketakutan yang menyesakkan. Senja membawa gelombang teror baru. Bisikan-bisikan dimulai dengan halus, gemerisik daun dan desiran angin. Tetapi segera, mereka berubah menjadi sesuatu yang lebih menyeramkan. Suara-suara pelan, terlalu dekat untuk kenyamanan, mengucapkan nama mereka.
Tenda ketiga, seolah-olah hidup, bergeser lebih dekat ke tenda mereka sendiri. Mark bersumpah dia melihat sosok-sosok itu bergerak. Kepala mereka menoleh serempak ke arah tenda mereka. Wajah mereka tersembunyi dalam bayangan, tetap tak terlihat. Dia memejamkan mata, pikirannya memberontak melawan kenyataan mengerikan yang terjadi di sekitarnya. Hutan terasa hidup, jahat. Hutan itu mempermainkan mereka. Keesokan paginya, Sarah menghilang. Persediaan mereka semakin menipis. Harapan mereka menguap setiap jam. Hutan menekan mereka, selimut hijau dan bayangan yang menyesakkan. Melarikan diri tampaknya mustahil. Hutan telah menjadi labirin. Setiap belokan mereka membawa mereka lebih dalam ke dalam cengkeramannya. John, sekarang sendirian, matanya liar karena ketakutan, tahu yang sebenarnya. Hutan itu tidak hanya menahan mereka. Hutan itu menyerap mereka, menggantikan mereka dengan sesuatu yang mengenakan pakaian mereka, sesuatu yang membisikkan nama mereka, sesuatu yang perlahan-lahan menghapus keberadaan mereka. Tenda ketiga berdiri hanya beberapa meter dari tendanya sekarang. Dia bisa mendengar namanya, berbisik di dalam, memanggilnya lebih dekat. Dia tahu apa yang menantinya di dalam. Dia tahu nasibnya telah ditentukan. Tetapi ketika dia melihat ke kedalaman hutan, dia melihat sesuatu yang lain. Kedipan gerakan, sebuah bentuk yang bergeser di semak-semak. Dia tidak sendirian. Hutan menahan napas, menunggu bersamanya. Pertanyaannya bukanlah bagaimana dia akan melarikan diri. Pertanyaannya adalah, apa yang akan muncul dari hutan selanjutnya?